Pastikan Anda menonton sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Ia adalah seorang pejuang Badar, salah satu dari 313 orang yang dijamin masuk surga. Seorang pahlawan yang mempertaruhkan nyawanya di sisi Rasulullah pada hari yang paling menentukan. Tapi, ia juga orang yang sama yang pernah menjual sahabatnya sendiri, yang juga veteran Badar, sebagai budak seharga 10 ekor unta, hanya karena tidak diberi sepotong roti. Bagaimana bisa seorang pejuang yang agung menjadi sumber lelucon paling dikenang dalam sejarah Islam? Inilah kisah Nu'aiman bin Amr, kisah tentang seorang pria yang membuktikan bahwa untuk menjadi kekasih Allah, kau tidak harus berhenti menjadi manusia. Di tengah beratnya wahyu yang turun laksana gemerincing lonceng, di antara strategi peperangan yang menentukan nasib sebuah umat, dan di tengah kesibukan membangun fondasi sebuah peradaban baru, ada momen-momen di mana Masjid Nabawi dan pasar-pasar Madinah dipenuhi oleh tawa. Bukan sekedar senyuman, tetapi tawa lepas yang tulus. Tawa yang seringkali berasal dari satu sumber, seorang pria yang kehadirannya adalah jaminan keceriaan. Seorang sahabat yang kejahilannya legendaris, namun cintanya tak terbantahkan. Ia adalah sosok yang indah dan jenaka di antara para sahabat. Ia bukanlah seorang ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, bukan pula seorang ahli strategi seperti Khalid bin Walid. Namanya adalah Nu'aiman bin Amr bin Rofa'ah. Ia adalah sang jenaka di antara para sahabat. Seorang pria yang seolah ditakdirkan untuk membawa keringanan di tengah-tengah beban terberat. Di balik semua lelucon dan kejahilannya yang terkadang keterlaluan, tersembunyi sebuah kedudukan yang sangat mulia. Sebuah status yang membuat surga merindukannya. Karena pria yang sama, yang hari ini membuat Rasulullah SAW harus membayar hadiah madu, adalah pria yang sama yang telah berdiri di barisan terdepan di hari yang paling menentukan. Ia adalah seorang ahlu Badar, veteran perang Badar. Sebuah gelar yang dalam Islam setara dengan medali kehormatan tertinggi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah telah berfirman kepada para pejuang Badar, "Berbuatlah sesuka kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian." Inilah kunci untuk memahami Nu'aiman. Ia adalah seorang pria yang telah diampuni, yang hidup dalam kebebasan spiritual yang memungkinkannya untuk mencintai dengan cara yang paling unik, melalui tawa. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang membuat Rasulullah SAW tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat. Seorang pria yang menurut sebuah riwayat yang dikutip oleh para ulama sirah, dikabarkan oleh sang Nabi akan masuk surga sambil tertawa. Siapakah Nu'aiman? Dan bagaimana seorang veteran perang Badar yang agung bisa menjadi sumber tawa yang tak pernah kering bagi sang Nabi? Perjalanannya adalah sebuah pelajaran tentang luasnya rahmat Allah, indahnya persahabatan dalam iman, dan pentingnya tawa di hati seorang pejuang. Kisah kita dimulai di Yatsrib, sebuah tempat subur di tengah gurun gersang yang kelak akan berganti nama menjadi Madinah An-Nabawiyah, kota sang Nabi. Namun, di balik keteduhan pohon-pohon kurmanya, Yatsrib adalah sebuah kota yang terluka. Selama lebih dari 1 abad, ia terkoyak oleh permusuhan berdarah antara dua suku Arab utamanya, Aus dan Khazraj. Perang demi perang telah memuras darah dan air mata mereka, meninggalkan rasa lelah yang dirasakan bersama dan kerinduan yang mendalam akan perdamaian. Di tengah masyarakat Arab ini, hiduplah 3 suku besar Yahudi. Dari tetangga Yahudi inilah, suku Aus dan Khazraj sering mendengar tentang akan datangnya seorang nabi terakhir yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab mereka. Tafsir Ibnu Katsir saat menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 89 melukiskan bagaimana kaum Yahudi sering berkata kepada kaum Arab, "Seorang nabi akan segera diutus, kami akan mengikutinya dan memerangi kalian bersamanya." Maka suasana di Yatsrib dipenuhi oleh penantian. Mereka lelah dengan perang dan mereka akrab dengan konsep seorang utusan Tuhan. Di tengah-tengah suku Khazraj hiduplah sebuah kabilah yang sangat terhormat, Banu Najjar. Disinilah Nu'aiman bin Amr lahir dan dibesarkan. Para sejarawan biografi seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fit Tamyiz al-Sahabah mencatat nasabnya yang terhormat. Kabilahnya memiliki keistimewaan yang unik. Seperti yang dicatat oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra, Banu Najjar memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW
melalui nenek dari kakek beliau, Salma binti Amr. Hubungan darah ini adalah sebuah kebanggaan besar yang menjadikan mereka paman-paman Nabi dari pihak ibu. Dalam lingkungan inilah Nuaiman tumbuh. Ia mewarisi keberanian dan kehormatan sukunya, namun Allah menganugerahinya dengan karakter yang langka, sebuah hati yang ringan dan pikiran yang selalu mencari cara untuk tersenyum. Ia bukanlah tipe pemuda pendiam yang tenggelam dalam perenungan. Ia adalah percikan api di tengah majelis, seorang pencerita ulung yang mampu mengubah suasana paling tegang sekalipun menjadi cair dengan leluconnya yang cerdas. Kejenakaannya bukanlah tanda kedangkalan. Justru, ia adalah perwujudan dari sebuah jiwa yang bebas dan percaya diri, yang lahir dari nasab yang mulia dan komunitas yang kuat. Ia adalah bukti bahwa kesalehan tidak harus selalu berwajah muram. Terkadang ia datang dalam bentuk tawa yang tulus, dan tawa inilah yang kelak akan menjadi sedekah terbesarnya bagi sang Nabi dan para sahabatnya. Titik balik pertama dalam hidupnya dan dalam sejarah Islam terjadi di sebuah malam yang menentukan. Di tengah musim haji, jauh dari hiruk-pikuk Mekah, sebuah pertemuan rahasia digelar. Ini bukanlah pertemuan biasa. Ini adalah sebuah negosiasi politik dan militer tingkat tinggi yang akan mengubah takdir Jazirah Arab. Disinilah Nuaiman bin Amr, sang pemuda jenaka, akan mengucapkan sebuah sumpah yang sangat serius. Kehadirannya di sana adalah bukti bahwa di balik sifatnya yang ceria tersembunyi sebuah komitmen yang kokoh. Sejarawan besar Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyahnya yang disunting oleh Ibnu Hisham mencatat peristiwa ini secara sangat detail. Ini adalah sebuah perjanjian fundamental yang menjadi cikal bakal hijrah dan berdirinya negara Madinah. Untuk menggarisbawahi betapa beratnya sumpah yang akan mereka ambil, Abbas paman Nabi membuka pembicaraan dengan tegas. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Abbas berkata, "Wahai kaum Khazraj, jika kalian merasa sanggup membelanya dari semua yang menentangnya, maka pikulah tanggung jawab ini. Namun, jika kalian merasa akan meninggalkannya saat ia terdesak, maka tinggalkanlah ia dari sekarang." Ini adalah sebuah peringatan. Janji ini tidak bisa ditarik kembali. Rasulullah kemudian membacakan poin-poin yang akan menjadi pilar sebuah negara baru. Riwayat yang termaktub dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Sirah Ibnu Hisham merinci bahwa baiat itu mencakup janji untuk mendengar dan taat, untuk berinfak, dan yang paling berat, dan kalian akan membelaku sebagaimana kalian membela wanita-wanita dan anak-anak kalian sendiri. Ini adalah sebuah ikrar perang, sebuah sumpah untuk mengorbankan segalanya. Disinilah sang jenaka menjadi sang pejuang. Di kegelapan malam Aqabah, Nuaiman mengucapkan sumpah setia yang sama. Ikrar ini bukanlah sekedar ucapan. Ini adalah sebuah kontrak dengan Allah dan Rasul-Nya, sebuah janji yang ditandatangani dengan jiwa, sebuah sumpah yang kelak akan ia penuhi, bukan dengan kata-kata, namun dengan darah dan luka di tubuhnya di bawah terik matahari Uhud. Momen inilah yang memberikan Nuaiman izin untuk menjadi jenaka. Karena ia telah membuktikan keseriusannya di saat yang paling genting, maka ia berhak untuk membawa keceriaan di saat-saat yang lebih ringan. Sumpahnya yang berat adalah fondasi dari hatinya yang ringan. Sebelum dunia mengenalnya sebagai sang jenaka, Nuaiman terlebih dahulu harus melewati ujian terberat, menempa jiwanya di dalam tungku api pertempuran paling agung dalam sejarah Islam, Perang Badar. Ini bukanlah sekedar pertempuran. Ini adalah Yaum Al-Furqan, hari pembeda, seperti yang disebut oleh Al-Quran. Hari di mana kebenaran dipisahkan dari kebatilan, di mana segelintir orang yang beriman berhadapan dengan pasukan Quraisy yang 3 kali lipat lebih besar dan bersenjata lengkap. Nuaiman berada di sana. Ia adalah seorang ahlu Badar. Ini bukanlah sekedar gelar militer, ini adalah sebuah stempel kemuliaan tertinggi, sebuah lencana kehormatan dari langit. Ia adalah salah satu dari mereka yang dalam kelemahan manusiawi mereka disaksikan langsung oleh Allah dan para malaikatnya. Ia telah melihat campur tangan ilahi dengan mata kepalanya sendiri. Pengalaman besar inilah yang akan mengubah seluruh sisa hidupnya. Karena dari pertempuran inilah lahir sebuah jaminan ilahi yang luar biasa. Dalam hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya melalui Ali bin Abi Thalib, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang kedudukan para pejuang Badar. Rasulullah SAW menjawab bahwa mereka adalah Muslim yang terbaik. Lalu, hadis itu mencapai puncaknya saat menceritakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para veteran Badar. "Berbuatlah sesuka kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian."
Ini bukanlah sebuah lisensi untuk berbuat dosa. Ini adalah sebuah deklarasi tentang status spiritual mereka. Hati mereka telah diuji dalam api Badar dan keluar dalam keadaan murni. Jaminan pengampunan ini adalah sebuah tiket menuju surga yang diberikan langsung oleh langit. Status inilah yang menjadi kunci untuk memahami mengapa Rasulullah SAW begitu memaklumi dan bahkan menikmati kejenakaan Nuaiman radhiyallahu anhu. Beliau tidak melihatnya sebagai seorang pria biasa yang berbuat salah, beliau melihatnya sebagai seorang kekasih Allah yang dosanya telah diampuni, yang jiwanya telah dibebaskan dari beban ketakutan akan penghakiman. Kejenakaannya adalah buah dari kebebasan spiritual ini. Ia adalah ekspresi dari sebuah hati yang begitu yakin akan rahmat Tuhannya, sehingga ia bisa menjalani sisa hidupnya dengan ringan dan penuh tawa. Keberaniannya tidak berhenti di Badar. Statusnya sebagai ahlu Badar bukanlah alasan baginya untuk berleha-leha. Justru, ia seolah merasa harus terus membuktikan bahwa ia layak menerima kehormatan agung itu. Kitab-kitab biografi sahabat seperti Ust al-Ghaba, Fi Ma'rifat as-Sahaba, karya Ibnu al-Athir, mencatat bahwa Nuaiman ikut serta dalam semua peperangan besar, al-Masyahid kullaha, bersama Rasulullah. Ia berada di Uhud, di mana ia menyaksikan para sahabat terbaik gugur. Ia berada di Khandaq, mengasakan dingin dan laparnya pengepungan selama berminggu-minggu. Ia adalah seorang pejuang sejati, seorang singa di medan perang. Disinilah letak keunikan yang indah dari seorang Nuaiman. Ia justru kebalikan dari anggapan umum tentang pahlawan yang muram. Kejahilannya di masa damai adalah cara melepas ketegangan, pelarian seorang prajurit yang telah melihat kengerian perang dan hidup dengan bayang kematian. Ia membuktikan bahwa trauma tidak selalu melahirkan kegelapan, kadang justru memunculkan kerinduan yang lebih kuat pada cahaya dan tawa. Ia telah membuktikan kesetiaannya dengan darah, maka ia merasa bebas untuk mengekspresikan cintanya dengan tawa. Baginya, jihad memiliki dua medan. Medan perang di mana ia menghunus pedangnya untuk membela sang nabi, dan medan sosial di Madinah di mana ia menggunakan kejenakaannya untuk membahagiakan hati sang nabi. Keduanya, dari sudut pandangnya, adalah bentuk ibadah yang sama tulusnya. Inilah panggung di mana Nuaiman menjadi legenda. Bukan di medan perang dengan pedang terhunus, tetapi di pasar Madinah dengan ide-ide jahilnya yang tak terduga. Salah satu kisahnya yang paling terkenal, yang melukiskan dengan sempurna karakternya, adalah tentang hadiah yang harus dibayar. Kisah ini diriwayatkan dalam berbagai kitab adab dan tarikh, termasuk oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Suatu hari, seorang Badui datang ke Madinah membawa barang dagangan terbaik dari desanya. Nuaiman melihatnya dan berpikir, Rasulullah SAW sangat menyukai madu, dan madu ini kelihatannya sangat lezat, sebuah pikiran yang lahir dari cinta. Namun, kemudian muncul pikiran kedua yang khas Nuaiman. Sayangnya, aku sedang tidak punya uang sepeser pun. Tapi bagi Nuaiman, ketiadaan uang bukanlah halangan. Ia berkata kepada sang Badui, berikan aku satu guci madu itu. Aku akan memberikannya sebagai hadiah kepada penghuni rumah itu, dan nanti engkau akan mendapatkan bayaran yang sangat baik. Sang Badui melihat Nuaiman, yang merupakan sahabat Nabi, tentu saja percaya. Nuaiman pun membawa madu itu ke rumah Rasulullah. Rasulullah yang tidak mengetahui rencana di baliknya, menerima hadiah itu dengan senang hati. Beliau berterima kasih dan mendoakan Nuaiman. Misi pertama berhasil. Namun beberapa saat kemudian, sang Badui yang sudah tidak sabar datang ke masjid dan melihat Nuaiman sedang duduk bersama para sahabat. Ia pun menagih, "Wahai Nuaiman, mana bayaranku?" Nuaiman dengan wajah tanpa dosa menunjuk ke arah Rasulullah dan berkata kepada sang Badui, "Tagihlah kepada beliau, aku sudah menghadiahkan madumu kepadanya." Sang Badui yang kebingungan pun menghampiri Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, tolong bayar harga madu ini." Rasulullah bertanya, "Wahai Nuaiman, bukankah engkau telah menghadiahkannya kepadaku?" Nuaiman menjawab dengan argumennya yang jenaka, "Benar wahai Rasulullah, tetapi demi Allah, aku sedang tidak punya uang sepeser pun, dan aku sangat ingin engkau mencicipi madu yang lezat ini." Rasulullah pun tertawa begitu lebar, hingga para sahabat bisa melihat gigi gerahamnya. Beliau tidak marah. Beliau membayar harga madu itu, lalu berbagi sedikit dengan Nuaiman sambil berkata, "Engkau ini ada-ada saja."
Secara filosofis, ini bukan sekedar lelucon. Ini adalah sebuah pelajaran tentang husnudzon atau prasangka baik dan kedekatan. Nuaiman begitu yakin akan kemurahan hati dan kasih sayang nabinya, sehingga ia berani melakukan hal yang tak terpikirkan oleh sahabat lain. Dan Rasulullah SAW dengan tawanya menunjukkan betapa luasnya hati beliau yang mampu melihat cinta yang tulus di balik kejahilan yang paling kreatif sekalipun. Kejahilannya tidak hanya ditunjukkan kepada Rasulullah, sahabat lain pun sering menjadi korban. Dan terkadang, leluconnya mencapai level yang epik, melibatkan sahabat-sahabat besar. Salah satu korbannya yang paling terkenal adalah Suwaibid bin Harmalah, yang juga seorang veteran Badar. Kisah ini begitu terkenal hingga dicatat oleh banyak penulis, termasuk Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Cerita ini terjadi sebelum Rasulullah wafat. Abu Bakar As-Siddiq memimpin sebuah perjalanan dagang ke Busroh di Syam, dan ia membawa serta Nuaiman dan Suwaibid. Suwaibid yang dikenal sangat amanah, ditugaskan untuk menjaga perbekalan makanan. Di tengah perjalanan, Nuaiman merasa lapar. Ia mendatangi Suwaibid dan berkata, "Berilah aku makan." Suwaibid yang memegang teguh amanahnya menjawab dengan tegas, "Tidak, sampai Abu Bakar datang dan memberikan izin." Nuaiman mencoba merayu, namun Suwaibid tetap teguh. Kesal karena ditolak, ia berkata dengan nada mengancam yang jenaka, "Kalau begitu, awas saja, kau akan kubuat kau marah." Nuaiman kemudian pergi ke sebuah pasar di mana orang-orang sedang mencari budak untuk dibeli. Ia menghampiri mereka dan berkata dengan sangat meyakinkan, "Aku punya seorang budak Arab yang kuat dan cekatan untuk dijual. Harganya murah, tapi ia punya satu cacat. Ia terlalu banyak bicara dan akan terus-menerus berkata, 'Aku orang merdeka, jangan dengarkan dia.'" Para pedagang tertarik dan setuju untuk membelinya seharga 10 ekor unta muda. Suwaibid yang tidak tahu apa-apa tentu saja terkejut dan berteriak sekuat tenaga, "Aku orang merdeka, aku bukan budak." Para pedagang itu hanya tertawa dan berkata, "Kami sudah tahu, tuanmu sudah memperingatkan kami tentang cacatmu yang satu ini." Mereka pun mengikatnya dan membawanya pergi. Saat Abu Bakar kembali, ia bertanya di mana Suwaibid. Nuaiman dengan tenang menjawab, "Sudah kujual wahai Abu Bakar." Setelah mendengar cerita lengkapnya, Abu Bakar tidak bisa menahan kawannya. Ia pun pergi ke pasar dan menebus kembali sahabatnya. Namun puncak dari kisah ini terjadi saat mereka kembali ke Madinah. Riwayat ini menyebutkan bahwa ketika kisah ini diceritakan kepada Rasulullah, beliau dan para sahabatnya tertawa terbahak-bahak. Dikatakan bahwa tawa mereka begitu lepas hingga selama 1 tahun penuh setelah kejadian itu, setiap kali mereka teringat akan kisah Nuaiman menjual Suwaibid, mereka akan kembali tertawa. Ini adalah cerminan dari sebuah persaudaraan yang luar biasa, di mana seorang veteran Badar bisa menjual veteran Badar lainnya tanpa ada rasa sakit hati. Ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan mereka, betapa rendah hatinya mereka, dan betapa humor menjadi perekat yang menguatkan komunitas mereka di tengah beratnya perjuangan. Terkadang, kejahilan Nuaiman mencapai level yang ekstrim, melibatkan bukan hanya barang dagangan tetapi juga properti diplomatik. Sebuah riwayat yang dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh para penulis sirah seperti Ibnu Abdil Bar menceritakan sebuah insiden yang menunjukkan betapa spontannya Nuaiman dan betapa luasnya kesabaran sang nabi. Suatu hari, seorang utusan dari sebuah suku datang ke Madinah membawa seekor unta yang luar biasa gemuk dan bagus sebagai hadiah. Ia menambatkannya di dekat masjid. Nuaiman dan beberapa sahabat Ansor yang mungkin sudah lama tidak merasakan nikmatnya daging melihat unta itu dengan tatapan lapar. Salah satu dari mereka berkata kepada Nuaiman, sebuah kalimat yang akan memicu segalanya. "Bagaimana kalau kita sembelih saja unta ini dan kita makan bersama? Kita sudah sangat merindukan daging. Nanti jika pemiliknya bertanya, Rasulullah pasti akan membayarnya untuk kita." Ini adalah sebuah usulan yang berbahaya, sebuah spekulasi atas kemurahan hati sang nabi. Bagi sahabat lain ini hanya angan-angan. Tapi bagi Nuaiman, sang veteran Badar yang merasa aman dalam jaminan ampunan Tuhannya, usulan itu terdengar seperti sebuah rencana yang sangat bagus. Tanpa mikir panjang, Nuaiman menyembelih unta itu. Ia kemudian membagi-bagikan dagingnya kepada orang-orang di sekitar dan pesta dadakan pun dimulai. Saat sang utusan keluar dari masjid dan melihat unta, kebanggaannya telah berubah menjadi tumpukan tulang dan daging panggang, ia berteriak ngeri dan marah. Rasulullah yang mendengar hal itu, keluar dan bertanya tegas siapa pelakunya. Para sahabat yang tadinya ikut berpesta, kini menunduk takut. Mereka menunjuk ke arah Nuaiman yang telah melarikan diri dan bersembunyi di sebuah parit di dekat rumah Duba'ah binti Zubair, menutupi dirinya dengan pelepah kurma dan dedaunan kering.
Rasulullah menemukannya dalam kondisi yang sangat jenaka, wajahnya penuh dengan lumpur. Ia menariknya keluar dan bertanya, sebuah pertanyaan yang bukan pertanyaan kemarahan, melainkan pertanyaan seorang ayah kepada anaknya yang nakal. Apa yang mendorongmu melakukan ini, wahai Nuaiman? Nuaiman dengan kecerdikannya yang khas, menunjuk kembali ke arah para sahabat yang tadi melaporkannya, dan berkata, demi Allah, orang-orang yang menunjukkan aku kepadamu itulah yang menyuruhku, wahai Rasulullah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah tidak bisa menahan tawanya. Beliau tersenyum membersihkan lumpur dari wajah Nuaiman dengan tangannya yang mulia, lalu memanggil sang utusan dan membayar ganti rugi unta itu dengan harga terbaik. Lagi-lagi, tidak ada kemarahan, yang ada hanyalah pemakluman dan kasih sayang. Ini adalah puncak dari segaranya. Rasulullah sebagai seorang pemimpin negara bisa saja menghukum Nuaiman atas perbuatannya yang merusak hubungan diplomatik. Namun, beliau memilih untuk melihat lebih dalam. Beliau memahami karakter sahabatnya ini, seorang pejuang Badar yang hatinya bersih laksana anak kecil, yang tindakannya, meskipun salah, lahir dari niat bersama untuk berbagi kebahagiaan. Dengan membayar harga unta itu, beliau mengubah sebuah pelanggaran menjadi sebuah sedekah, sebuah masalah menjadi sebuah pelajaran tentang kemurahan hati. Untuk memahami mengapa Rasulullah begitu memaklumi, bahkan menikmati kejemakaan Nuaiman, kita harus terlebih dahulu memahami karakter beliau sendiri. Seringkali, gambaran seorang nabi adalah sosok yang selalu serius dan kaku. Namun, ini adalah gambaran yang tidak lengkap. Rasulullah adalah manusia yang paling seimbang, dan humor adalah bagian dari kemanusiaannya yang indah. Dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sebuah kompilasi hadis tentang pribadi dan karakter Nabi, Imam At-Tirmidzi mendedikasikan satu bab khusus tentang bagaimana Rasulullah tertawa dan bercanda. Para sahabat bersaksi bahwa beliau adalah orang yang paling sering tersenyum. Namun, humor beliau bukanlah humor yang kosong. Ia selalu mengandung kebenaran dan pelajaran. Sebuah riwayat yang sangat terkenal yang juga dicatat oleh At-Tirmidzi menceritakan bagaimana seorang nenek tua datang kepada beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku masuk surga." Rasulullah dengan wajah serius yang dibuat-buat menjawab, "Wahai Ibu Fulan, sesungguhnya surga tidak akan dimasuki oleh orang tua." Mendengar itu, sang nenek pun menangis terseduh-seduh. Melihat kesedihannya, Rasulullah tersenyum dan menjelaskan, "Beritahu dia bahwa ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Semua penghuni surga akan menjadi muda kembali." Setelah itu, beliau menekankan sebuah hikmah yang dalam lewat candaannya. "Sesungguhnya aku bercanda, namun aku tidak mengatakan kecuali kebenaran." Humor beliau juga merupakan ekspresi dari cinta. Ada seorang sahabat dari desa bernama Zohir, yang penampilannya mungkin tidak menarik, namun Rasulullah sangat mencintainya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, suatu hari saat Zohir sedang berdagang, Rasulullah datang dari belakang dan memeluknya erat-erat sambil menutup matanya. Beliau lalu berseru dengan nada jenaka, "Siapa yang mau membeli budak ini?" Zohir yang tahu itu adalah Rasulullah justru semakin menyandarkan punggungnya ke dada beliau yang mulia dan berkata, "Kalau begitu, demi Allah, engkau akan menemukanku sebagai barang yang tidak laku, wahai Rasulullah." Rasulullah pun tertawa dan berkata, "Tetapi di sisi Allah, engkau sangatlah berharga." Melalui sebuah lelucon, beliau mengangkat derajat seorang pria sederhana, menunjukkan bahwa nilai seseorang tidak terletak pada penampilan luarnya. Inilah lingkungan yang diciptakan oleh Rasulullah. Sebuah lingkungan di mana cinta diekspresikan dengan hangat dan tawa adalah bagian dari iman. Kehadiran Nuaiman di tengah-tengah komunitas para sahabat adalah sebuah rahmat yang tersembunyi, sebuah penyeimbang yang sangat dibutuhkan. Bayangkan kehidupan mereka pada zaman itu. Siang hari mereka adalah negarawan yang membangun peradaban, malam hari mereka adalah para zahid yang tenggelam dalam ibadah.
Dan di antara keduanya, mereka adalah para prajurit yang setiap saat siap menyambut panggilan jihad. Beban yang mereka pikul di pundak mereka sangatlah berat. Mereka menyaksikan sahabat-sahabat terbaik mereka gugur di Uhud. Seperti yang dicatat dalam kitab-kitab sirah, mereka merasakan lapar yang luar biasa hingga harus mengikat perut dengan batu saat menggali parit di Perang Khandaq. Mereka hidup di bawah ancaman terus-menerus dari musuh-musuh di sekeliling Madinah. Di tengah tarikan hidup yang begitu berat, Nuaiman adalah anti-gravitasi, melepas beban dengan tawa. Ia adalah katu pelepas tekanan bagi sebuah komunitas yang hidup di bawah ancaman yang terus-menerus. Di tengah duka dan perjuangan, tawanya adalah sebuah terapi. Ia adalah pengingat bahwa hati seorang mukmin haruslah luas, cukup luas untuk menampung kesedihan yang mendalam karena takut akan Allah, namun juga cukup lapang untuk merasakan kegembiraan yang tulus karena harapan akan rahmat-Nya. Ia mengingatkan para sahabat bahwa di tengah keseriusan jihad, masih ada ruang untuk kegembiraan. Bahwa seorang mukmin sejati bukanlah orang yang muram, melainkan orang yang hatinya dipenuhi oleh harapan dan kebahagiaan karena imannya. Tawa Nuaiman adalah sedekah bagi hati Rasulullah yang seringkali menanggung beban terberat. Dengan membuatnya tertawa, Nuaiman seolah berkata, "Wahai Rasulullah, jangan tanggung semua beban ini sendirian. Izinkan kami berbagi sedikit kebahagiaan denganmu." Maka kejenakaannya bukanlah sebuah aib. Ia adalah sebuah peran batin. Ia adalah penjaga kewarasan dan kebahagiaan bagi sebuah umat yang sedang ditempa dalam api ujian.